Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan berkah Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari dan bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau pada para sahabat-sahabatnya, perjuangan yang penuh dengan kesulitan dan tetesan darah, sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya Islam dan manisnya iman pada hari ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berterima kasih kepadanya dengan selalu membacakan selawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga selawat yang kita ucapkan sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, hingga sampai kepada kita selaku pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita selalu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang sering disebut sebagai Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah merupakan salah satu pengingat kita akan kisah-kisah serta kemuliaan dan ajaran yang membimbing kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ini memang tidak diperintahkan secara khusus baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Peringatan ini baru diadakan pertama kali ratusan tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada abad ke-7 Hijriah di wilayah Irak yang dipimpin oleh Raja Jibril yang bernama Muzaffaruddin Al-Kawkabri. Meski tidak ada perintah yang tegas, peringatan Maulid Nabi juga tidak ada larangan yang jelas. Sesuatu yang tidak perintah sekaligus tidak ada larangan boleh dilakukan, dan hal ini dalam hukum Islam dinamakan mubah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebolehan memperingati hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki argumentasi syar'i yang kuat, seperti Rasulullah SAW selalu merayakan hari kelahiran dan awal penerimaan wahyunya dengan cara berpuasa pada hari kelahirannya, yaitu setiap hari Senin Rasulullah SAW selalu berpuasa untuk mensyukuri hari kelahiran dan awal penerimaan wahyunya. Dalam hadis riwayat Muslim mengatakan yang artinya, dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Rasulullah SAW menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga dianjurkan untuk bergembira atas karunia Allah dan rahmatnya yang diberikan kepada kita, termasuk bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmat kepada alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmat itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran surah Yunus ayat 58. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini menerangkan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab selalu diringankan siksanya di neraka dibandingkan hari-hari lainnya. Kenapa demikian? Karena pada saat Rasulullah SAW lahir, ia sangat gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia sampai membebaskan budaknya yang bernama Suwaibatu Al-Aslamiyah. Jika Abu Lahab yang non-muslim dan Al-Quran jelas mencelanya, diringankan siksanya lantaran ungkapan kegembiraan atas kelahiran
Nah, maka bagaimana kita yang beragama Islam yang gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui sesuatu yang mubah tidak semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang melakukannya diberi pahala dan mengagungkan derajat Nabi Muhammad SAW, menampakkan sukacita serta kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di mana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan tentang peringatan kelahirannya saja, tetapi kita berkumpul membaca Al-Quran dan kisah-kisah teladan Nabi sejak lahirnya sampai perjalanan hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Di antara umatku yang paling mencintaiku ada sekelompok orang yang muncul setelahku. Masing-masing dari mereka menginginkan untuk melihatku meskipun dengan mengorbankan keluarga dan harta bendanya." Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki etika-etika. Yang pertama, mengisi dengan bacaan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, berzikir dan meningkatkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membaca Al-Quran serta sejarah-sejarah Rasulullah, baik kebaikannya dan keutamaan-keutamaan beliau. Yang keempat, memberi nafkah kepada orang yang membutuhkan atau fakir miskin. Yang kelima, meningkatkan silaturahim. Yang keenam, menunjukkan rasa gembira dan bahagia dengan merasakan kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Dan yang ketujuh, mengadakan pengajian atau majelis taklim yang dianjurkan untuk kebaikan-kebaikan dan mensuri tauladani Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah singkat pada hari ini yang penuh berkah ini. Semoga bermanfaat dan membawa barakah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menutup ceramah ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasula bil huda waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula mari kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang dimana yang telah membawakan ajaran agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, seperti yang kita rasakan bersama pada kesempatan hari ini. Karena pada hari dan bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga Rasulullah SAW senantiasa ditempatkan di sisi Allah sebagai umat yang memperoleh derajat paling tertinggi di akhirat kelak nanti. Amin, 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 rabbal alamin. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah bentuk keyakinan bangsa Arab yang pada saat itu menyembah berhala, tetapi Rasulullah SAW melakukan itu semua agar sesuai dengan tuntunan Islam. Hadirin yang
manusia agar memeluk erat agama yang benar, yakni agama Islam. Sedangkan Nabi merupakan teladan yang utama seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmal akhir. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh atau suri tauladan yang utama bagi yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir, serta selalu mengingat kepada Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dilakukan oleh seluruh umat Islam sejak tahun kedua Hijriah, dan memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW merupakan momen yang sangat penting dan yang wajib untuk kita peringati pada setiap tanggalnya. Banyak hal yang mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW yang dipenuhi dengan segala tantangan dan juga rintangan yang datang silih berganti. Sungguh perih dan pedihnya ketika Nabi dilahirkan di dunia ini. Karena lahirnya seorang pemimpin bukanlah hal yang biasa, seperti lahirnya manusia biasa seperti kita. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini, dilahirkan di tengah-tengah keluarga Bani Hashim pada tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun Fil, awal dari tahun Perang Gajah. Pada saat itu juga bertepatan dengan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang dilandasi dalam sebuah hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak di hari Yaumul Qiyamah. Dan barang siapa yang mendermakan 1 dirham di dalam memperingati hari kelahiranku, niscaya maka seakan-akan dia telah mendermakan 1 gunung emas di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tadi ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi yang tidak luput dari segala kesalahan dan juga kekeliruan. Dan yang benar itu datangnya dari Allah semata. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah
wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabil ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang saya hormati hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah sebagai sanjungan dan rasa syukur kita kepada Allah karena pada hari dan bulan yang mulia ini Allah masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, semoga selamat kita semua selalu mengalir ke haribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kita peringati hari kelahirannya. Semoga dengan adanya peringatan ini kita semakin cinta kepada Rasulullah sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik bagi umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi guru, menjadi pegawai, menjadi bisnisman, menjadi politisi, dan masih banyak lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan bagi umat manusia. Meski Rasulullah sama manusia dengan kita, tetapi yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misalnya, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah juga tidur, tetapi tidur Rasulullah dengan kita tentu berbeda. Rasulullah tidur hanya matanya saja, tetapi hatinya tidak pernah tidur, melainkan selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah dilahirkan ke dunia ini tidak hanya untuk mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tetapi juga mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Rasulullah sangat gigih untuk memperjuangkan perubahan tata sosial, hukum dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan bagi umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, ini contoh Rasulullah dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur. Baru dakwah kita akan mudah diterima oleh Allah, oleh semua masyarakat. Dalam berkeluarga juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tetapi dia tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah tidak merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukan sendiri, beliau lakukan sendiri. Dalam berbisnis juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah sangat jujur. Bahkan dengan kejujurannya, dia mendapatkan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak yang lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan adanya peringatan Maulid ini kita
panggung. Anak Pak RT pandai bersiwa, sulap dimainkan di tengah sawah. Salah penutup yang tak terjawab akan kuucapkan mohon dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmatnya kita dapat bertemu dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa pula, marilah kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang dimana telah membawa ajaran agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, seperti yang kita rasakan pada kesempatan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah yang berjudul memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1443 Hijriah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi ini bukanlah hal yang baru kita kenal. Bahkan Maulid Nabi ini sudah menyebar dan meluas di seluruh dunia dan tanah air. Itu semua hendaknya bukan hanya kegiatan yang bersifat hadis saja, tetapi lebih dari itu. Hendaknya agar benar-benar merupakan kesempatan yang baik untuk kita mendalami, meresapi, dan cara mendalam arti dari lahirnya seorang Nabi yang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah bahwanya Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan bagi umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik untukmu, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta banyak yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menghormati hari lahirnya Rasulullah SAW. Jika kita mengaku sebagai hamba yang baik, hamba yang beriman, dan hamba yang amat dicintai kepada beliau, dengan mengadakan peringatan-peringatan yang mengandung makna dari arti lahirnya seorang nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberinya manfaat di hari akhirat kelak. Dan barang siapa yang mendermakan satu gunung emas, dan barang siapa yang mendermakan dalam memperingati hari lahirku, niscaya seakan-akan dia akan mendermakan satu gunung emas di dalam sabila atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas memberikan pengertian bahwa betapa pentingnya kita memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW. Dengan memperingati Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dan perlindungan di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan di tiap tahun? Tentu ada tujuan yang dianggap bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, menyadarkan kita untuk mencontoh yang perilaku akhlak beliau. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk menyuarakan Islam.
Oleh sebab itu, marilah kita semua memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW di setiap momennya. Tetapi bukan hanya memperingatinya tanpa menjadikan contoh yang uswatun hasanah. Itu saja ceramah singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tiada nikmat yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat dan salam telah pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah merombak suatu bangsa dari bangsa yang biadab hingga menjadi bangsa yang beradab, dari kaum yang tenggelam dalam kemusyrikan hingga menjadi kaum yang bertauhid, dari kaum yang saling mengomel hingga saling mengamal, dan dari kaum yang saling bantai hingga saling membantu. Itulah perjuangan dari Nabi Muhammad SAW yang sudah sepatutnya kita kirimkan salawat kepada beliau. Hadirin rahimakumullah, apakah sudah kita ketahui apa itu Maulid Nabi? Pengertian Maulid Nabi dalam bahasa Arab berasal dari akar kata walada yang artinya lahir. Ibu dari bayi yang dilahirkan disebut walidah, bayi yang dilahirkan disebut maulud, dan ayah dari bayi yang dilahirkan disebut walid. Sehingga pada pengertian Maulid Nabi ini tercakup terjadinya waktu kelahiran. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berada pada 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Ini adalah saat di mana Rasulullah SAW dilahirkan, sehingga biasa kita sebut sebagai Maulid Nabi. Hadirin rahimakumullah, pada momentum peringatan Maulid Nabi ini bisa kita jadikan ajang untuk bersilaturahmi. Selain itu, peringatan Maulid Nabi ini juga bisa kita jadikan ajang untuk bersyukur kepada Allah SWT karena telah menjadikan manusia sebagai juru teladan bagi kita semua. Menjadikan Rasulullah teladan telah tertuang dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi mereka, yaitu bagi orang-orang yang harap rahmat Allah dan juga mendatang hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Pada momentum yang berharga ini, saya tidak henti-hentinya mengajak kita semua untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga untuk meneladani keagungan akhlaknya, sehingga jangan sampai setiap kali ada promosi Maulid Nabi begini kita hanya ikut bersukacita tapi tidak mendapatkan makna apapun. Paling tidak ada 3 hal yang dapat kita jadikan pelajaran